Salve sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan merenungkan tentang satu kisah inspiratif berikut ini yang saya beri judul Kebenaran Tanpa Harus Mengorbankan. Ada satu keluarga yang menanti dalam waktu yang cukup panjang kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka. Keluarga ini baru melahirkan seorang anak setelah 11 tahun pernikahan. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai dan anak itu adalah buah hati mereka. Saat anak itu berumur 2 tahun, suatu pagi si ayah melihat sebotol obat yang terbuka. Dia terlambat untuk ke kantor, maka dia meminta istrinya untuk menutupnya dan menyimpannya di lemari. Istrinya karena kesibukannya di dapur sama sekali melupakan hal tersebut. Anak itu melihat botol itu dan dengan riang memainkannya. Karena tertarik dengan warna obat tersebut, lalu si anak memakan semuanya. Obat tersebut adalah obat keras yang bahkan untuk orang dewasa pun harus dalam dosis kecil saja. Sang istri segera membawa si anak ke rumah sakit, tapi si anak tidak tertolong. Sang istri ngeri membayangkan bagaimana dia harus menghadapi suaminya. Ketika si suami datang ke rumah sakit dan melihat anaknya telah meninggal, dia melihat istrinya dan mengucapkan 3 kata ini: "Saya bersamamu sayang." Reaksi sang suami yang tidak disangka-sangka adalah sikap proaktif. Si anak sudah meninggal dan tidak bisa dihidupkan kembali. Tidak ada gunanya mencari-cari kesalahan pada sang istri. Lagi pula, seandainya dia menempatkan waktu untuk menutup dan menyimpan botol tersebut, maka hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang perlu disalahkan. Si istri juga kehilangan anak semata wayangnya. Apa yang si istri perlu saat itu adalah penghiburan dari sang suami, dan itulah yang diberikan suaminya pada saat itu. Sama saudara para sahabat yang dicintai Tuhan, jika semua orang dapat melihat hidup dengan cara pandang seperti ini, maka akan terdapat lebih sedikit permasalahan di dunia ini. Salah satu sifat dosa adalah saling menyalahkan satu sama lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Masing-masing tidak mau dipersalahkan karena hal ini menyangkut tanggung jawab. Banyak orang lari dari tanggung jawab dan melemparkannya kepada orang lain. Dan tanpa kita sadari banyak orang menderita karena kita mau cari selamat sendiri. Kitab Kejadian bab 3 ayat 11-13 mengingatkan kita bahwa siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Hari ini kita diajak untuk mengatakan kebenaran tanpa harus mengorbankan atau mempersalahkan orang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian penginjil Matius mengingatkan kita. Matius bab 5 ayat 37.
Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita sanggup melakukan kebenaran atau kebaikan tanpa harus mengorbankan yang lain. Tuhan Yesus, bantulah kami supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas apapun yang telah kami lakukan dan tidak lari dari tanggung jawab atau mencari-cari kesalahan orang lain yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan menjadi renggang. Bantulah kami supaya kami selalu melakukan kebenaran tanpa harus mengorbankan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.